Saya coba lagi. Musik ya. You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah. Wey, welcome to Basement Room. Ngobrol-ngobrol bareng sama pelaku-pelaku seni dan budaya. Hari ini aku kedatangan tamu dari yang jauh di sana. Ada siapa ya? Siapa namanya? Saya Yoga Prasida Mukti. Panggilannya Wicak. Panggilannya Sana. Yang benar. Saya Yoga Prasida Mukti Wicaksana. Yoga Prasida Mukti Wicaksana dipanggilnya selama 30 tahun hidup dipanggilnya Sida sih. Jadi 21 kayaknya. Kan 22. enggak, biar kelihatan tua aja. Oh, Padahal kelihatan masih 22 sih. Nah, ini namanya Sida. Dia ada vokalis dari Skandal Band. Skandal aja sih. Skandal, nggak pakai band. Nggak Oke. pakai band. Dia adalah vokalis dari Skandal dan ada di balik layar dari Studio Rama, Studio Rama ya. Winona Tips. Winona Tapes. Nah, buat kalian yang nggak tahu mungkin bisa cek di IG-nya Mas Ida yaitu Jurassic Punk. Benar nggak? Betul. Betul. Apa yang nggak Tintan nggak betul? Nah, buat belakangan ini nih sibukannya apa sih Mas? Kalau boleh tahu kayak sekarang kan balik Jogja nih. sebelum balik Jogja ini pakai kesibukan apa sih? Karena aku lihat di story tuh banyak banget kerjaan, banyak banget. Iya sih gak tuh. Ya kalau kerjaan banyak emang biar ada uang jajan aja sih. Oh, jajan. Ya sama bertahan hidup lah. Cuman Oh. kalau tanya kesibukan sejauh ini ya cuman sebelum pandemi saya ngurusin jadi community manager lah di satu bar gitu di Jakarta Selatan. Terus ngurusin Winona Tapes. Abis itu ya terlibat juga dalam kolektif itu Studio Rama. Terus ngapain lagi ya? Party kan? Party mungkin, tapi itu kayaknya bukan kesibukan deh. Itu lebih ke hobi nggak sih? Itu lebih ke ini aja lah. Iya ya. Ya mungkin jadi selektor, jadi selektor. penghibur di beberapa bar. Oke. Here Sebenarnya and there. Ya, jadi Sebenarnya di sini aku mau ngasih pertanyaan yang klise sih. Itu kan sering banget ditanyain ke lu sih. Kayak apa? Pasti ya. Ini pertanyaan yang klise deh. Sejak kapan suka bermusik? ya kapan suka bermusik ya? Dan Pertanyaan terjun. yang bagus sih itu. Dan terjun. Sebenarnya kalau bermusik, main musik, kalau dengerin musik ya dari SD sih sebenarnya. Cuman akhirnya benar-benar baru tampil di depan banyak orang. Ya technically nggak banyak juga sih karena siapa yang nonton waktu itu. Ya, oke benar. Itu SMP, itu SMP gue di Jogja, kelas 1 SMP. Ini lagi. Itu ikut lomba band di SMP 7 tuh. Ya itu pertama kali situ, terus akhirnya yaudah SMP ngeband, SMA masih lanjut ngeband, kuliah ngeband, terus ternyata sampai sekarang sih sebenarnya. Kalau kalian mungkin yang di Jogja era-era 2010 sampai 2012 harusnya tahu sih dia vokalis apa. Kalau aku Vokalis Skandal. Mantap gitu. sebelumnya aku tahu vokalis Sebelumnya Hopeless. dari 2000 Hopeless tuh kayaknya 2010 ya? Ya, aku masuk ke Hopeless tahun berapa ya? 2006 kalau nggak salah. 2006 ya? Tuh, Mas. 2006 atau 2007 lupa. Sampai 2011-an lah. 2012 lupa sih. Dengan genre yang bertolak belakang antara Skandal dan Hopeless menurutku. Iya, lumayan. Namanya anak muda kan. Yeah. Dengan penuh adrenalin pengennya apa nih yang lebih ekstrim, apa yang Yeah. lebih ekstrim gitu. Kalau menurutku sih waktu aku pertama kali tahu Sida, sebenarnya aku udah ngeh waktu itu kayak dah bukannya vokalisnya Hopeless, karena aku tanya teman-teman di sekitarku, ya mungkin aku yang masih bermain dengan dan umurnya di bawahku ya, jadi kayak aku tanya teman-temanku tuh lebih kayak ini vokalisnya Hopeless. Hah? Enggak, Hopeless apa? Jadi mungkin Bagus deh, nggak ada yang tahu. mungkin aku yang masih stay dengan yang ya biar kelihatan lebih younger. Asik. Ya, ya.
Tapi kamu berarti emang ini ya, udah ngikutin dari zaman itu ya? Ya menurutku karena SMA aku pernah manggil kamu. SMA mana sih? SMA 3 Maret. Regas. Oh. Regas. Personilnya Hopeless tuh banyak lulusan Yoi, 3 Maret. bener. Ya, jadi waktu itu tuh era-era 2011. Kalau nggak salah, 10 akhir tuh. Jadi ada pensi. Kayaknya gue tahu deh itu manggung sama siapa. Sore sama Everlong gitu-gitu. Ya, Everlong, iya. Radio at Midnight, Iya, ya kan? iya. Tuh, jadi era-era pensi-pensi tahun 2010. Menarik tuh menurutku pensi era-era itu tuh hangat-hangatnya nggak sih? Kayak Iya bener. Lagi pada gas-gasan bikin pensi. ya kayak kamu nyari temen tuh Jumat Sabtu tuh pasti ada di JNM, Iya. di Kridos, kan di Iya. pensi-pensi SMA. Bahkan waktu zaman gue SMA juga masih nyari pensi sih untuk mengisi malam minggu. Ya benar dimana pakai Shaggy Dog baru rilis album Hot Dogs tuh waktu itu. ya Kalau ya, zamanku benar mungkin pensi, ya 2003 lah. Nah, kalau di zamanku tuh di saat-saat mungkin transisi masuknya bagus-bagusnya hip hop tuh, ya kan? Terus masuknya Hell House tuh hardcore, ya? Hell House Iya. kayak di BMB waktu itu masih ada Mas Negro semuanya, terus itu lagi naik-naiknya, hip-hop yang teman-temanku juga lagi naik. Bis 2010, 11 akhir aku lupa tuh hardcore mulai masuk tuh, SM. Mungkin waktu itu udah aku nggak ngulik, jadi nggak dengerin kayak Something Wrong, kayak Reason Today. Mungkin aku tahunya pertama juga langsung SM. Tapi sejauh yang aku ingat emang mereka jalannya di sirkuit underground dulu, Bener. habis itu baru yang bisa nembus pensi itu paling ya Serigala Malam, Something Wrong. Tapi Something Wrong kan emang dari tahun 90-an. ya kan? bener itu kayak legend HC gitu dan OG banget, gudeg banget menurutku. Menurutku Jogja banget Jogja banget. dengan rilisan lagu-lagu mereka dan liriknya juga. Wah itu ya apa yang semangat orang-orang itu sih menurutku. Yoi. Keluh kesah dari si pelaku itu. Nah buat Mas Ida nih, terus tadi kan bilang kayak Studio Rama, Winona Tapes. Sebenarnya itu apa sih Winona Tapes? Apa sih si Studio Rama? Karena kan mungkin banyak orang ya nggak tahu tentang itu tuh. Karena menurutku apa sih Studio Rama? Apakah ada Rama dan Cinta atau gimana? Gue mulai dengan Winona Tapes ya. Kalau Winona Tapes itu sebenarnya prakarsa gue, dan dulu ada rekan gue yang sekarang udah nggak di Winona Tapes. Dari dulu kan sebenarnya gue adalah kolektor kaset. Terus dari dulu gue kepikiran kenapa nggak bikin label rekaman independen aja gitu. Terus ya udah akhirnya secara spontan 2015 akhir 2016 awal sekitar itu ya udah bikin aja. Jadi itu Winona Tapes adalah entitas yang saya bikin, ya kebetulan ya aku creative mind di baliknya lah segala macamnya. Ya rootsnya sebenarnya itu record label sih. Record label independen. Kita rilisnya kaset sebenarnya, karena ya itu yang tadi aku bilang, aku dulu sampai sekarang emang lebih ke kolektor kaset. Karena yang dari zaman SMP aku ketertarikan sama bermusik, aku mengonsumsi kaset sih kebanyakan era-era itu kan. Soalnya dulu waktu beli CD masih kemahalan. Mahal, bener. Yang terjangkau sama kantong anak SMP SMA kan kaset kan. Kuliah juga terusan beli kaset, tiap ke distro ada kaset apa. Dulu band-band lokal juga banyak yang rilis kaset. Akhirnya beli kaset. Terus kenapa ya gue nggak bikin record label gue sendiri aja nih? Intinya karena apa ya, gue melihat banyak band independen, banyak band-band yang ini bagus tapi kok nggak ada yang mau ngerilisin. Ya jadi tahu ya band sendiri aja sih, kayak daripada kita nunggu. Gue mikirnya gitu sih, kalau misalnya gue punya record label sendiri, gue bisa ngerilisin band gue sendiri nih. Atau apapun project yang teman-teman gue bikin, yang kalau misalnya nggak ada yang terima, bisa gue rilisin gitu. Berarti Winona Tapes itu bisa dibilang ada unsur idealisnya dari kamu sendiri. Iya, bisa dibilang itu passion project mungkin. Keren sih menurut Ya, kita nggak berusaha untuk tap in ke market tertentu. Kita cuman bikin, ya aku mikirnya yaudah bikin apa yang bisa dibikin. Terus yaudah kenapa kita nggak bikin rootsnya record label. Entah nanti besok entitas ini mau dijadiin kolektif, mau dijadiin brand, mau dijadiin apa. Tapi Winona Tapes
akarnya emang dari record label yang ngerilis kaset dan digital sebenarnya. Nah, menurutku nih ada hal yang menurutku kayak gini. Nggak tahu nih sekarang kayak kita ngomongin tentang vinyl, ngomongin tentang CD, ngomongin tentang kaset nih. Ini kan kayak hal yang menurutku sekarang tuh jadi kayak bahan carian semua orang tuh. Nggak tahu kenapa kayak semakin old school tuh semakin dicari. Apakah ini hanya seperti kayak gimmick doang dari si distributornya atau pelaku sebenarnya yang untuk menggoreng gimmick ini menjadi untuk mencari rupiah, atau sebenarnya emang ini tuh pure dari pelaku seninya sendiri, pelaku seni dan penikmatnya sih, kayak oh aku harus nyari kayak gini karena mungkin di edisi Spotify mungkin kayak elektronik kayak gitu mungkin dia nggak dapat. Karena menurutku kayak aku dengerin lagu Sheila yang kaset mungkin nggak ada di mana, mungkin kayak di Spotify atau di kayak gitu. Menurutku kayak ada hal yang kayak gitu menurutku. Menurutmu gimana? Kayak bisa jadi dua-duanya sih, Ton. Soalnya ya gimmick atau apapun itu ya pasti dibutuhkan dalam namanya juga jualan kan. Cuman kalau gue pribadi Wanona Tips itu lebih ke apa ya, klisenya tuh kecintaan gue sama kaset, rilisan fisik. Oh, kenapa gue nggak coba rilisin fisik? Cuman di era yang serba aksesibel sekarang ini, kita juga bikin itu aksesibel. Mungkin kaset itu semacam fisiknya produk yang dipegang. Karena dulu kan gue nggak tahu, orang pasti suka beli sesuatu dapat wujudnya apa sebenarnya. Itu kan lumayan purba tuh, apa insting orang untuk dapetin itu produk yang ada wujudnya. Bener. Kalau mau nikmatin nggak punya playernya ya bisa tinggal di stream Bandcamp, di Spotify, di apapun itu, di Apple Music. Tapi menurutku sekarang tuh jadi kayak kurang, kayak aku dulu beli kaset pasti bonus poster. Oh iya. Itu kayak mungkin kayak apa ya, memorable nggak sih? Dulu di mana, di daerah-daerah Mataram tuh kan ada tuh yang jualan tuh Popeye kayak gitu-gitu. Beli Linkin Park tuh bonus posternya, sumpah aku masih inget banget. Kaset pertama yang aku beli itu Linkin Park. Apa Meteora, Hybrid Theory? Yang gambarnya Meteora ya, Milok anjir. Tuh, terus 2003 itu Meteora. 2003. 2004 2003 ya. Terus lagu ini lucu sih. Peter Pan. Menurutku era itu Peter Pan masih Pemuda Terminal Antapani. Yoi. Peter Pan dengan suaranya. Itu Peter Pan masih kayak ini ya, Incubus banget ya. Iya, dengan tapi emang ya sebenarnya makanya Wanona Tips berusaha sebisa mungkin kalau misalnya produknya ini emang untuk dikoleksi, ya bikin yang collectible mungkin sebenarnya. Nah, orang di apa? Sorry. Aku tuh sebenarnya penasaran. Band mana yang ada di dalam Wanona Tips? Sorry aku potong nih. Band apa aja? Band apa aja? Sejauh ini kita punya 9 rilisan. Yang pertama kami rilis itu ada Vernisu. Vernisu itu side projectnya band post hardcore dulu namanya Ark. Terus personil Vernisu bikin band indie rock agak emo gitu. Namanya Vernisu. Oke. Terus band kedua ada Pulo. Sebenarnya kita kalau label-label lain kan jatuhnya itu rooster ya. Kayak ya memang tergabung dalam labelnya. Kalau Wanona Tips tuh lebih terbuka sih sebenarnya. Kita entity yang kalau lo mau gue rilisin ya ayo rilis khusus spesial kaset. Oke. Sama kami, terus digital distributionnya juga kayak gitu-gitu. Cuman kita nggak serta-merta kayak oh lo rilis sama kami berarti lo adalah roster kami gitu. Bukan. Jadi mereka bisa rilis CD sama siapa, under management siapa gitu-gitu. Sebenarnya gue lebih tergerak sama oh ini kayak lucu nih kalau dirilisin kaset. Gue tanya sama bandnya, kalau bandnya mau ya ayo gitu. Mereka kan kadang-kadang mereka juga lucu juga nih rilisan fisik kaset gitu. Terakhir ini kalau nggak salah Bapak ya? Iya, Bapak sama Bab itu orang yang sama sebenarnya. Cuman kalau Bapak kan lebih bandnya, kalau Bab proyek pribadi.
Terus sama band Jogja ada Wanona Driver. Oke. Cuman ini segera rilis. Terus ada No Arles, itu band Bandung, anak-anak Jakarta. Itu band alternatif juga, shoegaze gitu. Skandal juga rilis yang Sugar EP kemarin. Oh iya. Tahu sempat lihat update-annya kan. Iya. Tuh, berarti Terus ada band apa ya? Pop punk dan pop gitu ya. Sebenarnya indie punk gitu namanya Outchester. Itu band side project personilnya Barefoot. Wow. Gitu. Vokalisnya. Bukan ya vokalisnya juga sih dan basisnya. Oh. Si Mamat. Idola kaum Bujangga. Idola kamu punya. Pasti tuh vokalisnya Barefoot. Siapa Dito? Iya. Iya, mungkin dia. Cuman ini yang si basisnya. Iya. Jadi kayak Sebenarnya band-band yang di bawah radar aja sih kalau aku. Oh, jadi Lebih bener-bener sesimpel kayak gue suka band ini, belum ada yang rilisin, gue tanya, gue approach mereka mau rilis nggak, akhirnya rilis kaset, dan gue rasa mereka punya materi lagu yang bagus, dan sayang nih kalau nggak didokumentasiin, kalau nggak dirilisin gitu. berarti intinya tuh adalah legacy juga ya di dalamnya. Mungkin sih, gue sih nggak mikir legacy atau apa, cuman pada akhirnya ini ada band-band yang secara personal, makanya sejauh ini gue yang approach kan, bukan bandnya yang bukan sebaliknya gitu. Gue yang approach mau rilis nggak, ternyata ya karena emang hubungannya di luar hubungan profesional itu udah temenan duluan segala macem, jadi ya udah mereka mau rilis bentuknya kaset, misalnya karya mereka berupa EP atau apapun itu. Oke. Dan dari awal emang kebanyakan masih band ya, kecuali si Bab itu waktu si Karim merilis dia kan produser hip hop itu segala macam. Kedepannya mungkin gue juga bakal rilis mixtape dari DJ apa. Tapi kalau mixtape kan tidak untuk diperjualbelikan ya sebenarnya. Cuman kalau misalnya mau ada fisiknya, atau misalnya ada produser atau DJ siapa rilis, jadi sangat terbuka sih sebenarnya. Nah, berarti kan kalau tadi kita ngomongin tentang Jurassic Park, itu adalah nama IG-mu dan menjadi nama DJ-mu, ya kan? Ya. Apakah ada pengaruhnya nih tentang Studio Rama dan kamu bermain musik di elektronik? Karena menurutku, aku tahu itu gara-gara kamu waktu di Jakarta. Kalau di Jogja nggak tahu kalau kamu main. Apakah aku yang nggak ngulik gitu loh? Pengaruhnya apa ya? Kedistek lagi gue anjing. Nah, pengaruhnya adalah mungkin sedikit banyak berpengaruh karena sebenarnya Studio Rama itu kan sebenarnya entitas yang saya tergabung di dalamnya sejak 2013. Sebenarnya Studio Rama itu ada kayaknya dari 2011 2010 sih. Cuman saya baru ikutan 2013. Mungkin karena isinya anak-anak banyakan gitu. Dan mereka mendengarkan beragam musik di situ. Terus ada beberapa orang yang punya ketertarikan untuk mainin musik yang sama sebagai selector DJ atau apapun itulah. Ya udah, jadinya mungkin mewakili Studio Rama kali sebagai, kalau misalnya Studio Rama DJ set atau kursinya enak. Ini ada kolektif ini. Jadi ya mungkin mewakili kolektif itu aja sih sebenarnya. Nah, kalau kita ngomongin ya benar. Yeah. Nah, kalau Studio Rama itu kan berarti larinya di bidang apa sih? Kalau kita ngomongin kolektif, apakah kolektif DJ? Kalau tadi kamu bilang berbanyak nih. Sebenarnya bukan, kita lebih ke belakang layar sebenarnya. Kita lebih ke curatorial agent atau creative staff, promotor gitu-gitu, booking. Kita dulu sering bikin gigs di studio, gigs. Oke. Maupun yang lebih gede lagi skalanya, lama-lama kita jadi kurator untuk beberapa acara dan festival. Terus kita juga bikin party sendiri yang dulu awalnya juga gigs isinya band doang, terus akhirnya kita merambah ke ternyata menarik juga nih kalau bikin party tetap dengan konsep yang kita setuju dari awal. Kita mau ngasih tahu musisi-musisi atau produser atau DJ yang memang masih underrated gitu. Sebenarnya bukan underrated sih, masih apa ya, soon to be yang masih gede lah gitu. Yang masih butuh apa ya, pegangan gitu ya. Enggak juga, maksudnya yang
yang sebenarnya ini harusnya disorot nih, tapi dia belum dapat banyak sorotan. Oke. Kalau aku nggak salah nih, waktu itu kan aku sempat ngobrol-ngobrol sama kamu sebelumnya tentang itu drama yang bantuin Rotu Sondre kalau misalnya yang datengin Cosmo. Bukan. Cosmo Midnight sih, bukan ya? Yang di Cosmo Midnight kan, bener kan? Nah itu yang di Palembang gitu kan. Bener kan? Aku kan nggak salah. Bener. Yang lupa gue. Iya, Cosmo Midnight. Menurutku kan itu satu artis yang ya menurutku kalau kamu nggak ngulik, kamu nggak dapat sih tentang Cosmo Midnight gitu, karena kayak Japanese Breakfast gitu juga mungkin kan. Japanese Breakfast kayak gitu. Phaser Days. Oh, LOL berarti. LOL ya. Ya kan. Nah, berarti kan tugas dari seorang sutradara tuh banyak ya kalau bisa dibilang ya. Lumayan. Booking agent juga. Untuk ngurusin perintilannya banyak banget tuh. Iya, bisa dibilang gitu sih, booking agent, terus kita yang konsepin sih sebenarnya. Kalau misalnya kita bekerja sama satu festival, satu acara, terus kayak mereka bingung siapa ya artisnya enaknya siapa masuk di situ. Kita bisa bantu nih. Sondre kemarin. Gue nggak tahu boleh ngomong atau enggak sih, tapi iya. Gue nggak tahu. Tapi ya band-band Asia Pasifiknya kami yang ngurusin. Anjir. Jadi makanya ada band dari Thailand, ada band dari Korea. Oke. Ada band dari mana lagi tuh? Ini juga Malaysia, Singapura. Limp Bizkit. Enggak. Limp Bizkit bukan jatah kita. Bukan ya, terlalu gede ya. Iya. Berarti kan kalau bisa dibilang seorang Sida tuh megang lah di Jakarta sekarang. Yang megang nggak tahu sih, nggak juga sih. Mungkin banyak yang bilang kayak, wah Sida sekarang megang di Jakarta. Menurutku megang apaan? Megang apa ya? Enggak juga sih, menurutku kayak ya Sida kan jadi Sida sendiri. Iya. Ya itu butuh perjuangan sih. Ya aku prefer disebut kayak gitu sih daripada megang, karena maksudnya ya nggak tahu sih. Tapi maksudnya lebih ke ya udah melakuin apa yang emang gue lakuin di sana aja sih sebenarnya. Kebetulan bareng sama anak-anak Studio Rama, kebetulan bikin Winona Tapes, kebetulan. Ya kalau kalian tahu tentang Sida di Jogja yang akhirnya sekarang berlabuh. Akhirnya sekarang juga ya biasa aja. Menurutku nggak keren-keren banget. Jadi kayak follow-followan Mas Sida biasa aja, nggak keren. Sida ngefans sama aku. Iya betul. Bener kan? Betul. Ya jadi that's the fact. Itu dia. Jadi menurutku itu sit yang kayak udah akrab kan, kayak udah akrab. Udah manggilnya ini ya konsonan udah suku kata pertama. Iya, sit ton kan. Iya. Kayak udah akrab gitu kan. Jadi kayak ya menurutku itu sih Mas, kayak apa ya, banyak yang sebenarnya aku pengen tanyain, cuma kayak waktunya sih mungkin nggak cukup juga ya. Mungkin akan enaknya waktu ada tempat yang untuk ngecilnya, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol sih. Bisa. Dan buat mungkin klise juga nih, closing statement dong buat kita nih. Ngentot. Dikat ya. Kenapa sih? Kenapa ngentot nggak boleh dimasuk sini? Boleh sih, ngentot sih boleh. Iya. Ngentot ya. Closing statement apa ya? Klise ya tuh. Gue nggak. Norak. Bukan norak sih, enggak, kayak gue selalu sukar untuk mengungkapkan closing statement karena sebenarnya tidak ada hal yang necessarily harus diungkapkan, cuman apa ya, lakuin apa yang lu pengen lakuin aja sih. Itu klise juga, cuman sama tetap dong kata-kata yang honest. Music is not a competition. Ya, itu keren banget. Keren tuh. Sama apa ya? Keep it real aja, bro. Keep it real. Oke. Terima kasih buat Mas Sida yang sudah berkenan. Jadi dan Basement Room. Yoi man, buat kalian stay tune. The Basement Room. Peace out.